Salam dan selamat pagi anak-anak kelas 3. Selamat datang kembali di Sekolah Lentera Harapan. Selamat datang kembali di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Lungsi ingin menyampaikan beberapa hal berhubungan dengan hal apa saja yang akan dipersiapkan selama mengikuti pembelajaran PJOK selama 1 tahun. Nah, pada pertemuan kali ini juga Pak Lungsi mau memperkenalkan diri bagi anak-anak yang mungkin baru pindah ke Sekolah Lentera Harapan dan belum mengenal Pak Lungsi. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Lungsi ingin memperkenalkan diri dan juga mau menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan pelajaran PJOK di tahun 2021-2022. Nah, yang pertama adalah tentang biodata. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Lungsi mau memperkenalkan diri. Nah, biodata ini berhubungan beberapa hal berhubungan dengan data-data tentang Pak Lungsi. Nah, yang pertama adalah tentang nama lengkap. Nama lengkap saya adalah Lungsi Desipto Tuineno. Nah, untuk anak-anak yang lama mungkin sudah kenal, tetapi mungkin ada pindahan atau anak-anak yang baru mungkin belum kenal Pak Lungsi ya. Nah, nama panggilan saya atau anak-anak kelas 2 atau kelas 3 biasa memanggil saya Pak Lungsi. Nah, Pak Lungsi lahir di mana atau saya lahir di mana? Saya lahir di Sonaklete pada tanggal 30 Desember tahun 1983. Nah, mungkin anak-anak tidak tahu Sonaklete itu di mana. Nah, itu adalah Sonaklete itu di kota Soe. Jadi Pak Lungsi berasal dari Soe. Nah, statusnya bagaimana? Pak Lungsi sudah menikah dan dikarunia 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, pekerjaan saya sebagai apa? Nah, pekerjaan saya sebagai seorang guru. Guru di mana? Di Sekolah Lentera Harapan. Nah, pada tahun pelajaran 2021 dan 2022, Pak Lungsi atau saya masih mengajar PJOK kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, yang berikut adalah hobi atau kegemaran. Kegemaran saya atau hobi saya adalah bermain sepak bola. Ya, nah, anak-anak, yang berikut adalah Pak Lungsi akan menjelaskan buku atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran PJOK. Yang pertama adalah tentang buku yang perlu disiapkan. Nah, yang buku yang perlu disiapkan oleh anak-anak kelas 3 adalah yang pertama 1 buah buku tulis, ya. Untuk apa 1 buku tulis itu? Nah, buku tulis itu untuk menulis segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang diajarkan atau dipelajari. Apabila tidak ada di dalam buku paket, jadi anak-anak perlu menyiapkan 1 buku tulis untuk menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan materi apabila tidak ada di buku paket. Yang kedua adalah anak-anak perlu membeli atau menyiapkan 1 buah buku paket atau buku cetak PJOK. Nah, buku paket ini adalah kumpulan dari semua materi yang akan diajar atau dipelajari selama 1 tahun pembelajaran di kelas 3. Nah, di mana anak-anak akan mendapatkannya, sekolah sudah menyiapkan, jadi anak-anak akan datang ke sekolah untuk membelinya. Harga anak-anak akan datang langsung ke sekolah untuk menanyakan. Nah, yang berikut adalah prosedur. Prosedur dalam berpakaian. Nah, apa sih yang akan pakaian apa sih yang akan kita gunakan pada saat mengikuti pelajaran PJOK? Nah, kita sudah belajar di kelas 2 dan di kelas 1 bahwa untuk melakukan kegiatan pakaian juga harus sesuai dengan aktivitas. Oleh karena itu, sesuai dengan pelajaran kita itu olahraga, pada saat mengikuti pelajaran olahraga atau PJOK, anak-anak diharuskan untuk mengenakan pakaian olahraga selama mengikuti pelajaran PJOK. Apabila ada kendala atau mungkin pakaiannya masih basah, bisa dikomunikasikan ya. Jadi diharapkan sekali karena
kita pasti ada melakukan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan olahraga, bisa senam, bisa lari-lari, berolahraga, dan lain sebagainya. Jadi kan untuk mengenakan pakaian sesuai dengan aktivitas, yaitu pakaian olahraga. Nah, yang berikut adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Apa sih materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun? Nah, yang pertama adalah, atau unit 1, kita akan mempelajari tentang makanan bergizi dan jajanan yang sehat. Nah, untuk unit 2, kita akan belajar tentang gerak berirama. Nah, untuk unit 3, kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Nah, untuk unit yang keempat, kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar manipulatif. Nah, untuk yang unit terakhir atau unit 5, kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Jadi selama 1 tahun kita ada 5 unit yang akan kita pelajari. Nah, materinya apa saja anak-anak? Nah, anak-anak, materi-materi terkait dengan tiap unit yang sudah Pak Lucy jelaskan. Yang pertama, untuk makanan bergizi dan jajanan yang sehat, kita akan belajar tentang pentingnya makanan bergizi bagi tubuh kita. Yang kedua adalah kita harus mengetahui dan juga bisa memilih mana jajanan yang sehat dan mana jajanan yang tidak sehat. Nah, untuk unit 2 tentang gerak berirama, kita akan belajar tentang pola, ada 2 pola ya, pola 1 dan pola 2. Nah, pola 1 adalah kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan aba-aba dari guru. Ya. Nah, pola yang kedua adalah kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan aba-aba bersama. Nah, untuk unit 3 tentang kombinasi gerak dasar non lokomotor, kita akan belajar tentang yang pertama, permainan mengambil bola. Yang kedua, kita akan belajar tentang permainan menirukan gerak jarum jam. Nah, yang ketiga adalah kita akan belajar tentang permainan estafet tali. Yang keempat adalah kita akan belajar tentang permainan pohon tertiup angin. Nah, yang kelima adalah kita akan belajar tentang permainan hula hoop. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di unit 3. Nah, untuk unit 4 tentang kombinasi gerak dasar manipulatif, kita akan belajar tentang yang pertama, permainan memantulkan dan melempar bola. Nah, ini berhubungan dengan permainan bola basket, bagaimana kita mendribling bola ya dan melempar bola. Yang kedua, kita akan belajar tentang permainan menggiring dan menendang bola ke gawang. Nah, ini berhubungan dengan permainan sepak bola. Nah, yang ketiga adalah tentang permainan memvoli bola atau permainan bola voli. Ya. Nah, untuk unit yang terakhir atau unit 5 tentang kebugaran jasmani, nah apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita akan belajar tentang bergerak secara seimbang atau kita akan belajar tentang latihan keseimbangan. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang bergerak secara lentur atau kita akan belajar tentang latihan kelenturan. Yang ketiga adalah kita akan belajar tentang bergerak secara lincah. Yang terakhir adalah kita akan belajar tentang latihan daya tahan tubuh. Latihan-latihan apa saja yang dapat membuat atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun dengan Pak Lungsi di kelas 3. Nah, anak-anak, sekian perkenalan singkat dari Pak Lungsi. Sampai jumpa pada pertemuan secara tatap muka via Zoom. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.